Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Medida Afifa dari program studi PJJ Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu proposal tugas project ICT Literacy saya dengan judul Peran ICT Literasi dalam Membangun Resiliensi dan Kesejahteraan Digital Nomad di Indonesia. Semoga penjelasan saya bisa mudah dipahami dan memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang akan saya lakukan. Baik, kita mulai dari latar belakang dulu ya. Saat ini fenomena digital nomad semakin berkembang, terutama di Bali. Tahun 2023 tercatat ada sekitar 50.000 digital nomad di Indonesia. Mereka bekerja secara remote, berpindah-pindah, dan sangat bergantung pada teknologi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Tapi kondisi di lapangan itu tidak selalu mulus. Ada masalah koneksi internet yang tidak stabil, risiko keamanan cyber, sampai tekanan psikologis seperti isolasi sosial. Karena itu, ICT literasi, khususnya di bagian literasi keamanan digital, menjadi sangat penting untuk mendukung kesejahteraan mereka. Selanjutnya untuk isu dan permasalahan utama, kalau kita lihat lebih dalam, digital nomad menghadapi berbagai isu utama, mulai dari risiko memakai wifi publik yang tidak aman, ada juga minimnya pemahaman tentang cara melindungi data, sampai gangguan koneksi yang sering terjadi di daerah terpencil. Belum lagi masalah sosial seperti burnout dan rasa kesepian. Itu juga merupakan salah satu masalah. Selain itu, belum ada model yang menjelaskan bagaimana ICT literasi ini bisa membangun resiliensi dan berdampak pada kesejahteraan mereka. Inilah celah yang ingin saya angkat dalam proposal ini. Selanjutnya untuk urgensi penelitian. Penelitian ini menurut saya cukup penting, karena sejauh ini belum ada kerangka teoritis khusus untuk digital nomad di Indonesia. Padahal jumlah mereka semakin banyak dan kebutuhannya semakin kompleks. Selain itu, pemerintah juga sedang gencar mendorong literasi digital melalui program cyber kreasi dan wacana visa digital nomad. Jadi, hasil kajian ini diharapkan bisa mendukung kebijakan tersebut, serta membantu daerah seperti Bali merancang pelatihan ICT bagi pekerja remote. Harapan saya. Baik, untuk tujuan penelitian ini sederhana, tapi cukup komprehensif. Saya ingin pertama yaitu mengidentifikasi dimensi ICT literacy yang paling penting bagi digital nomad. Yang kedua ialah melihat bagaimana literasi tersebut membangun resiliensi mereka. Yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan resiliensi itu dengan kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir ialah menyusun kerangka konseptual yang relevan untuk konteks digital nomad di Indonesia. Jadi penelitian ini lebih fokus pada hubungan konseptual antar variabel-variabel tersebut. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, yang pertama di ICT literasi. Dari literatur, ICT literasi memiliki beberapa pilar. Namun, penelitian ini fokus pada digital safety dan data literacy. Ini penting karena digital nomad banyak bekerja di ruang publik dan jaringan yang tidak aman. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa pelatihan keamanan cyber bisa menunjukkan risiko phishing dari 32% menjadi hanya 5%. Selain itu, program cyber kreasi di Indonesia sudah memberikan pelatihan kepada lebih dari 12 juta orang, termasuk tentang penggunaan VPN dan backup data yang sangat relevan untuk para digital nomad. Yang selanjutnya untuk resiliensi dan kesejahteraan. Resiliensi,
Resiliensi digital berarti kemampuan untuk bertahan dan pulih ketika ada gangguan teknologi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pekerjaan yang resilient cenderung lebih produktif. Tapi digital nomad juga punya tantangan emosional, seperti kesepian dan burnout, karena mereka sering berpindah dari tidak tidak punya komunitas tetap. Disinilah social support dan kemampuan adaptasi menjadi sangat penting untuk menjaga kesejahteraan mereka. Nah, untuk kesenjangan penelitian, disinilah gap penelitiannya muncul. Banyak studi membahas terkait digital nomad, tetapi belum ada model yang menghubungkan tiga aspek ini secara langsung. ICT literacy, resiliensi, kesejahteraan, apalagi dalam konteks Indonesia. Untuk roadmap penelitiannya, perkembangan studi digital nomad dibagi menjadi 3 fase. Fase awal itu fokus pada definisi fenomena digital nomad. Selanjutnya, mulai mengkaji tantangan konektivitas dan resiliensi. Dan fase terbaru adalah pengembangan model dan intervensi. Penelitian saya berada dalam fase ketiga, yaitu fase pengembangan model. Untuk kerangka konseptual yang saya usulkan cukup sederhana, tapi relevan. ICT literasi menjadi input utama, resiliensi menjadi mediator, dan kesejahteraan digital nomad menjadi outputnya. Artinya, ICT literasi yang baik dapat meningkatkan resiliensi, dan selanjutnya resiliensi inilah yang mendukung kesejahteraan jangka panjangnya. Untuk metode, saya menggunakan conceptual literature review, yaitu tidak membutuhkan data primer, karena fokusnya adalah membangun argumentasi teoritis berdasarkan literatur yang sudah ada. Saya akan menggunakan sekitar 10-15 artikel kunci untuk mendukung setiap argumen dalam model. Nah, penelitian ini terdiri dari 4 tahap. Pertama, pembatasan konsep di awal, lalu pencarian dan ekstraksi literatur, yang ketiga, sintesis dan penyusunan model, dan yang terakhir, finalisasi laporan akhir. Rencananya seluruh proses akan selesai dalam 1 semester. Insya Allah, sesuai rencana. Untuk output yang ditargetkan meliputi laporan akhir tugas proyek, kerangka konseptual, dan PowerPoint presentasi atas tugas proyek tersebut. Semuanya ditujukan untuk memberikan hasil yang komprehensif di akhir semester. Selanjutnya untuk jadwal penelitian, seluruh proses penelitian sudah ditentukan per minggu, mulai dari pencarian konsep, seleksi literatur, penyusunan argumen, sampai finalisasi laporan. Dengan jadwal yang jelas ini, penelitian diharapkan berjalan dengan lebih terarah. Nah, setelah kita menjelaskan tadi, secara ringkas proposal ini mengusulkan penelitian tentang bagaimana ICT literasi dapat membangun resiliensi dan bagaimana resiliensi tersebut mendukung kesejahteraan digital nomad. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada literatur dan kebijakan di Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.